Percaya diri secara langsung ataupun tidak langsung membuat seseorang lebih menghargai keberadaan dirinya. Mungkin kamu akan lebih menghargai hak-hak dan keistimewaan yang ada pada dirimu sendiri, sehingga kamu paham banget bahwa kamu berhak untuk bahagia. Gak kebayang kan kalau percaya diri yang tampaknya sepele sangat berpengaruh besar bagi kehidupan seseorang. Orang-orang yang tidak percaya diri akan mengalami hal sebaliknya. Ia merasa bahwa dirinya tidak mempunyai keistimewaan. Bahkan dirinya sendiri tidak melihat apapun yang bisa dibanggakan dari dirinya. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. 1. Bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki. Tip ini tentu meningkatkan percaya diri, meningkatkan rasa syukur terhadap diri sendiri, bersyukur dengan segala yang telah kamu miliki dan kamu capai adalah kunci meningkatkan percaya diri yang efektif. Termasuk bersyukur pada penampilan fisik, di mana tentunya mensyukuri bahwa kamu telah memiliki 5 panca indera yang lengkap, tanpa kurang suatu apapun. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang tak beruntung. Mungkin kurang pendengarannya, kurang penglihatannya, atau badannya yang tidak sesempurna dirimu. Atau mungkin ada orang yang sulit untuk berkarya atau bekerja karena ada hambatan pada tangan atau kakinya. Pun jika kamu memiliki kekurangan fisik, tetaplah untuk selalu bersyukur, karena pasti di balik semua kekuranganmu, Tuhan selalu menciptakan kelebihan yang lain. 2. Lakukan hal baik untuk dirimu sendiri. Perasaan gelisah dan merasa tidak percaya diri terkadang muncul pada diri sendiri sebagai suatu rasa ketakutan kalau kamu tidak akan berhasil, sehingga rasa takut tersebut secara nyata menghalangi kinerjamu. Tentunya kamu dapat mengalahkan perasaan-perasaan gelisah tersebut dengan berusaha untuk melakukan hal baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu merasa takut terjatuh atau gagal, tetap cobalah untuk menantang semua pikiran negatif yang kamu pikirkan. Kamu dapat melakukannya dengan berbicara kepada dirimu sendiri, seperti saat kamu berbicara dengan teman dekatmu. Mungkin untuk mengawalinya akan terasa sulit, karena segalanya tersebut adalah sebuah proses yang tidak bisa dilakukan secara instan. Tetapi dengan perlahan dan dibantu dengan latihan, tentunya akan lebih membuatmu untuk tampil secara penuh dan sempurna. Tetap hati-hati dengan rasa takut yang akan membawa pikiran negatif yang masuk ke dalam pikiranmu, sehingga kamu akan terganggu dengan pikiran itu. Bisa jadi kamu akan menjadi overthinking, stres, atau malah berujung depresi. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa lebih tenang, nyaman, dan rileks untuk diri sendiri. Misalnya dengan melakukan afirmasi positif. 3. Awali dengan doa sebelum melakukan sesuatu. Jika kamu merasa grogi dan kurang percaya diri saat hendak melakukan sesuatu, misalnya nih, saat kamu harus berhadapan dengan banyak orang, atau saat melakukan presentasi di depan banyak orang, doa adalah cara mudah yang dapat kamu lakukan. Berdoa adalah cara untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap apa yang hendak kamu lakukan. Percayalah, dengan berdoa, Tuhan akan senang membantu kamu dalam melakukan sesuatu. Yakin bahwa hasil yang hendak kamu lakukan akan menjadi jauh lebih baik dan terpukau karena adanya campur tangan dari Tuhan. Berdoa juga akan membuatmu jauh lebih tenang dalam menghadapi situasi yang bisa jadi membuat kamu menjadi was-was atau khawatir. 4. Lakukan afirmasi untuk dirimu sendiri.
Sering menerima penilaian yang negatif dari orang lain tentunya juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri yang ada dalam diri kita. Bahkan lebih dari itu, penilaian negatif dari orang lain terhadap diri kita juga dapat mempengaruhi perilaku kita, karena pada akhirnya kita berperilaku sesuai dengan penilaian dari orang lain, hingga membuat kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ketika diri Anda mempunyai pikiran negatif terhadap diri sendiri, kemudian selalu muncul, ya, bisa jadi pikiran itu berasal dari ucapan orang lain atau hinaan, ejekan dari orang lain. Ya, memang seperti itu. Ketika kamu tidak berusaha untuk melawannya, tidak berusaha untuk menggantinya dengan pikiran yang positif, bisa jadi kehidupan Anda akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif itu. Kamu dapat menghindari penilaian tersebut dengan cara melakukan afirmasi terhadap diri sendiri. Afirmasi merupakan pernyataan positif dan meyakinkan apapun yang kita katakan kepada diri sendiri. Kamu dapat melakukannya dengan tegas dan lantang, sehingga kamu dapat lebih semangat dan termotivasi. Jika kamu sering mendapatkan kesan atau hal negatif tentang fisik dari orang lain, kamu bisa berlatih di depan cermin dan katakan pada dirimu tentang apa yang kamu sukai tentang dirimu. Tentunya, hal tersebut dilakukan agar pikiranmu menerima pernyataan positif dengan cepat. Nah, tentu afirmasi ini tidak semudah yang dibayangkan, tapi harus tetap diusahakan. Ketika Anda mempunyai pikiran negatif yang pada akhirnya membuat Anda ragu, cemas, khawatir ketika harus ketemu orang atau berhadapan dengan orang lain yang jauh lebih berhasil dari dirimu, jauh lebih cakap dari dirimu, jauh lebih oke dari dirimu. Jangan berpikir bahwa kamu tidak memiliki apapun, tidak punya kelebihan apapun. Itu salah. Cobalah mulai berpikir, koreksi satu persatu. Mungkin dari bentuk tubuhmu, ya, kemungkinan ada hal yang lain yang tidak dimiliki orang di sekitarmu, bahkan yang menurutmu oke sekalipun, bisa jadi mereka pun ada kekurangan dari bentuk tubuhmu. Mulailah catat. Kemudian fungsi tubuh, ya, mungkin kamu berpikir bahwa kamu nggak ada fungsi tubuh yang oke. Itu salah. Pasti banyak yang kamu miliki yang berfungsi dengan baik. Lihatlah orang-orang di sekitarmu yang mempunyai fungsi tubuh yang tidak oke. Bisa saja jalannya pincang, atau dia harus pakai kacamata. Kalau tidak, sulit untuk melihat. Atau mungkin dia sulit bergerak karena memang sudah lumpuh. Nah, tentu ini akan membuat kamu jauh lebih berharga dan lebih bernilai. Kemudian coba lihat kemampuanmu, hobimu, kebiasaanmu yang bisa jadi itu tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah, tentu ini jika ada dan bisa kita tulis, bisa dibuat kalimat yang positif, kalimat yang menyemangati, kalimat yang membangun kepercayaan diri. Ucapkan itu berulang-ulang, tentu dengan kesungguhan hati, dengan hati yang tulus. Setelah itu, mulailah beraktivitas. Suasana hatimu akan jauh lebih baik tentunya. Akan jauh lebih rileks, enjoy, dan lebih bersemangat. Bahkan pikiran negatif yang selalu muncul dalam pikiranmu bisa jadi akan berkurang atau hilang. Yang kamu lihat adalah hal baikmu, bukan hal burukmu. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dari tidak sempurna itu pasti ada sesuatu yang positif. Kamu dapat menggunakan kalimat-kalimat afirmasi. Mengapa saya cakap dalam membuat keputusan? Dan hindari kalimat pernyataan seperti ini.
Saya sangat pandai membuat keputusan. Dengan mengatakan kalimat tersebut untuk diri sendiri, secara biologis otak akan merespon dan mencari jawaban atas pertanyaan untuk mengetahui kemampuan yang sebenarnya. 5. Benahi penampilan. Tip untuk lebih meningkatkan percaya diri. Kamu bisa memperbaiki penampilanmu. Hal ini terlihat sederhana, tetapi tidak semua orang kadang paham dan mau membenahi penampilannya. Atau terkadang memang merasa tidak pede dengan penampilan barunya. Tetapi cobalah untuk mengubah penampilan mulai dengan memakai baju yang nyaman. Tidak harus yang mahal, tetapi cukup rapi, bersih, dan wangi. Mulai dari merapikan rambut dengan pergi ke salon agar mendapatkan perawatan dan model rambut yang cocok dengan tubuhmu. Selain itu, rawatlah kulit wajah agar wajah terlihat lebih cerah dan menarik. Jika penampilanmu sudah memenuhi baik, cukup, dan membuatmu nyaman, tentunya orang yang bertemu denganmu juga ikut nyaman dan menyenangkan ketika melihatmu lebih enak untuk dilihat. Dan tentunya secara otomatis kepercayaan diri akan semakin meningkat. 6. Menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kita sering mendengar kata-kata "kejarlah mimpimu setinggi langit", di mana kata-kata tersebut sering menjadi pegangan kita untuk memotivasi mengejar impian kita. Adalah hal yang wajar jika kamu selalu berusaha untuk menunjukkan sisi terbaikmu. Tapi diingat bahwa juga penting bagi kita untuk menerima kesempurnaan dalam melakukan sesuatu merupakan salah satu hal dengan tujuan yang tidak realistis. Tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, buatlah tujuan yang realistis, tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Jangan membuat sebuah tujuan yang tidak realistis. Kenapa? Karena jika gagal mencapainya dan tidak sesuai dengan harapan, akan kecewa, akan frustasi. Tentu ini akan menambah rasa minder. Karena muncul pikiran negatif. Saya tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa seperti yang lain. Tentu ini bukan hal yang baik buat kamu. Ketika kamu ingin bahwa kamu menjadi percaya diri, mulailah buat tujuan yang serealistis mungkin, semasuk akal mungkin. Lihat kondisi dirimu, lihat kelebihanmu. Buat tujuan yang nyata yang bisa kamu capai, bukan orang lain capai. Ini untuk mencegah supaya kamu tidak jatuh di dalam posisi kecewa ketika ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Jika kamu membuat sebuah kesalahan dalam sebuah keputusan, tentunya kamu juga berpikir mengenai kesalahan di mana dari kesalahan tersebut merupakan salah satu cara untuk belajar dan tumbuh. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan dan mungkin kamu sudah memperkirakannya, tinggal dicari apa yang membuat kamu menjadi gagal atau tidak berhasil dan perbaiki kesalahan itu. Bisa saja belajar dari orang lain. Tentunya dari hal tersebut cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan hindari memikirkan kesalahan tersebut hingga berlarut-larut. Jadilah kesalahan yang kamu lakukan adalah sebuah batu loncatan untuk membuatmu berhasil ke depannya. 7. Berhenti untuk membandingkan dengan orang lain. Sekarang ini banyak anak-anak remaja atau orang yang beranjak dewasa. Mereka yang mengalami quarter life crisis sering merasakan kegelisahan di dalam dirinya sendiri. Kegelisahan tersebut terkadang muncul dan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Selain itu, kegelisahan yang sedang dialami tersebut dapat menimbulkan rasa membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kelebihan orang lain dibandingkan dengan kelebihan diri sendiri. Nah, ketika ternyata belum menemukan kelebihan diri, yang ada apa? Minder, tidak percaya diri. Sehingga muncul perasaan insecure
rasa tidak aman ketika berada bersama dengan orang lain. Ya, rasa tidak nyaman ketika berada di dekat orang lain. Dimana ketika seseorang melihat seseorang yang lain yang jauh lebih mapan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pandai, mungkin merasa ciut dan bertanya-tanya, mengapa hidup ini rasanya seperti tidak adil? Kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa saya seperti ini sementara dia lebih bahagia, lebih berhasil? Membandingkan inilah yang akhirnya berakhir pada perasaan insecure. Nah, tentu ini sudah bisa dipastikan kamu akan merasa tidak percaya diri, merasa tidak pede ketika ketemu orang lain, berhadapan dengan orang lain, bahkan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sejatinya bisa kamu kerjakan. Nah, tentu ini sangat penting diketahui. 7 hal yang bisa membuat kamu percaya diri. Silahkan dicoba. Dan jangan ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. Kenali kelebihanmu supaya kamu merasa aman, merasa secure terhadap orang lain. Gak usah pedulikan masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Jadikan masa lalu itu sebagai pegangan bahwa jangan sampai terjadi seperti itu lagi.